Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua siswa dan siswi kelas 4 SDI Al-Falah 2 pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI di kelas 4 ya. Hari ini kita akan masuk ke bab 9 ya, materinya tentang bersuci dari hadas kecil. Disiapkan ya bukunya. Suci dari hadas kecil ya, Ibu yakin kalian sudah tahu ya atau sudah paham karena kalian itu melakukannya setiap hari. Kemudian bersuci ya, sambil dibuka ya, di buku kalian ada halaman 87. Bersuci atau biasa disebut toharoh ya, menurut bahasa itu artinya suci atau bersuci dari kotoran. Bersuci atau toharoh menurut istilah yaitu membersihkan diri dari hadas dengan berwudu, mandi, atau dengan tayamum, serta membersihkan diri dari najis yang melekat pada badan, pada pakaian, dan juga lain sebagainya dengan air atau penggantinya. Nah, jadi kalau misalnya kita berwudu, ataupun kita mandi, ataupun kita tayamum, berarti itu namanya adalah bersuci. Hadas. Hadas itu menurut bahasa yaitu kotoran atau tidak suci. Sedangkan menurut istilah yaitu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya dia itu tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Ya, misalnya sholat. Kalau misalnya kita berhadas berarti kita tidak sah dalam melaksanakan sholat. Macam-macam penyebab hadas kecil. Pertama, kita buang air kecil atau kita buang air besar. Yang kedua, hilang akal karena mabuk, gila, ataupun tidur. Ketiga, bersentuhan ya antara kulit laki-laki dan juga kulit perempuan yang bukan mahram tanpa batas yang menghalanginya. Dan yang keempat ya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, kalau keempat itu terjadi berarti kita namanya hadas kecil ya. Jadi kita harus bersuci. Tata cara bersuci dari hadas kecil. Ya, tata cara bersuci dari hadas kecil itu ada dua. Yang pertama tayamum, ya. Yang pertama adalah wudu, yang kedua nanti ada tayamum. Nah, wudu itu adalah bentuk bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, dilakukan saat akan mengerjakan sholat atau ibadah-ibadah lainnya. Nah, sholat atau ibadah lainnya itu tidak sah jika tidak dalam keadaan suci atau berwudu. Selain sholat, ya, melaksanakan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah itu juga harus mempunyai wudu. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak berwudu saat melakukan tawaf, ya berarti tidak sah. Nah, itu salah satu ibadah ya selain sholat adalah tawaf yang harus kita itu harus berwudu. Nah, Ibu yakin kalian udah pintar ya, udah paham, udah pada bisa, udah pada hafal berwudunya. Oke, selanjutnya syarat-syarat wudu. Ya, syarat-syarat wudu itu syarat-syarat wudu yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Ya, yang kedua mumayyiz. Nah, mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu adalah bisa membedakan yang baik dan juga yang benar. Ibu dia yakin semua siswa di kelas 4 ini sudah mumayyiz ya, sudah bisa membedakan yang baik dan yang benar. Selanjutnya dia tidak berhadas besar. Nah, tidak berhadas besar. Kemudian memakai air yang suci mensucikan. Ya, pasti insya Allah di rumah kalian itu airnya bersih ya dan suci juga. Kemudian tidak ada yang menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu. Nah, jadi kalau misalnya tangan kalian luka ya, kalian masih pakai perban atau pakai plester,
ketika mau wudhu ya, kalau bisa perban atau plesternya dibuka. Karena kalau misalnya tidak dibuka, itu akan menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu. Misalnya perbannya ada di kaki atau ada di jari tangan. Ya, kalau bisa itu dibuka. Karena kalau tidak dibuka itu akan menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu. Nah, itu adalah syarat-syarat wudhu. Kemudian rukun wudhu. Nah, insya Allah Bunda yakin semuanya sudah melakukannya setiap hari. Ya, 5 kali sehari kamu lakukan wudhu. Ya, karena sholatnya kan 5 kali sehari. Di sini rukun wudhu ada 6. Ya, yang pertama niat wudhu. Kalian semuanya pasti udah hafal ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari faradhol lillahi ta'ala. Niat wudhu ini kita baca dalam hati saat mau membasuh muka. Nah, membasuh muka ini adalah rukun yang kedua. Setelah itu kita membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian membasuh sebagian rambut di kepala. Selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan, ya. Jadi harus berurutan dari niat, ya, sampai ke membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, itu adalah rukun wudhu. Jangan sampai kebalik atau tidak berurutan, ya. Kalau tidak berurutan berarti wudhunya tidak sah. Jadi harus diulang kembali. Rukun wudhu ada juga sunnah wudhu. Nah, pasti kalian semuanya melakukan salah satunya. Ya, pertama dengan membaca basmalah. Jadi sebelum wudhu, kita sambil mencuci tangan, kita baca basmalah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah, ini termasuk sunnah wudhu. Berkumur-kumur sunnah wudhu. Menghirup air ke hidung atau istinsyak dan mengeluarkannya lagi atau istinsyar itu termasuk sunnah. Kemudian menggosok gigi dan berkumur, menggosok seluruh bagian kepala, mengusap kedua telinga luar dan telinga dalam, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota bagian yang kanan, mengulangi basuhan sebanyak 3 kali, dan membaca doa setelah wudhu. Nah, ini semua adalah sunnah-sunnah wudhu. Kalau misalnya kita lakuin, kita bakal mendapatkan pahala. Tapi kalau kita nggak lakuin, nggak apa-apa. Tapi lebih baik kita melakukannya. Karena mudah ya, nggak susah juga. Dan insya Allah dapat pahalanya banyak dari Allah. Nah, terakhir tadi membaca doa setelah wudhu. Nah, kira-kira semuanya udah pada hafal belum nih doa setelah wudhu? Bunda yakin insya Allah semuanya udah hafal ya doa setelah wudhu. Ini doanya bareng-bareng ya, doa setelah wudhu. Nah, nanti habis gini kan setelah selesai belajar, nanti jam 12 sholat zuhur. Jangan lupa setelah wudhu, kamu baca doa setelah wudhu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Di buku kalian ada ya di halaman 90. Tuh. Bagi yang sudah hafal, alhamdulillah dilancarkan lagi. Bagi yang belum hafal, yuk dihafalkan. Karena itu penting buat kamu. Masa udah kelas 4 masih belum hafal ya doa setelah wudhu? Ya, jadi harus dihafalkan ya mulai sekarang. Udah Buria bilang ya, tata cara bersuci hadas kecil itu ada 2. Yang pertama wudhu, yang kedua tayamum. Nah, sekarang tayamum. Tayamum itu apa sih? Tayamum adalah mengusapkan debu atau tanah yang suci ke muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu
atau mandi dengan beberapa syarat dan juga rukun tertentu. Sebab tayamum. Ya, sebab kita melakukan tayamum pertama ya sedang sakit dan tidak boleh terkena air. Itu boleh tayamum. Yang kedua ya sedang bepergian ya dan tidak bertemu dengan air, dan yang terakhir itu tidak ada air. Jadi kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat dan tidak ada air, berarti kita dibolehkan untuk melakukan tayamum ya. Syarat tayamum, pertama sudah masuk waktu sholat. Yang kedua telah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya. Ketiga, sedang berhalangan menggunakan air seperti sakit yang bertambah parah jika terkena air. Dan yang terakhir, menggunakan debu atau tanah yang suci. Itu adalah syarat-syarat tayamum. Rukun tayamum ya ada 3. Yang pertama niat. Ya, bunyi bacaan niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian mengusap muka dengan debu atau tanah yang suci, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu atau tanah yang suci. Itu rukunnya. Sunnah tayamum ya pertama membaca basmalah ya hampir sama seperti wudhu tadi. Jadi sebelum kita melakukan tayamum kita baca basmalah. Kemudian kita menghembuskan tanah ya dari kedua telapak tangan agar yang di atas tangan itu menjadi lebih tipis. Jadi debunya itu bisa lebih tipis lagi. Yang ketiga adalah membaca doa setelah selesai tayamum. Nah, doanya ini sama seperti doa setelah wudhu. Ya, jadi harus dihafalkan doanya. Tayamum dalam perjalanan. Ya, biasanya kalau misalnya kita pergi ya, kita tidak menemukan air ya, kita dibolehkan untuk tayamum untuk melakukan sholat. Tayamum dapat dilakukan ketika naik kereta dan juga pesawat terbang. Cara bertayamum dalam perjalanan adalah dengan menggunakan debu yang menempel pada dinding bagian dalam kereta atau kursi pesawat. Jadi kita bisa menggunakan debu yang ada di dinding kereta atau yang ada di kursi pesawat. Nah, itu adalah cara untuk tayamum dalam perjalanan. Di halaman 92 dan 93 di sini Bu Ria langsung kasih pembahasan ya ke kamu untuk bagian A dan bagian B. Jadi langsung aja kamu isi jawabannya di buku paket ya, langsung pakai pulpen dari bagian A nomor 1 sampai 10, bagian B nomor 1 dan nomor 1 sampai 10 juga. Jangan lupa setelah diisi tetap dibaca-baca lagi ya untuk kamu baca-baca nanti untuk materi ulangan. Ya, nanti akan Ibu infokan lagi kapan ulangannya. Tugas hari ini ya mohon diperhatikan. Tugasnya ada 2. Yang pertama, kamu mengerjakan bagian C-nya yang di halaman 93. Ya. Kamu tulis di buku latihan, cukup jawabannya saja. Ya. Kemudian yang kedua, kamu menghafal doa setelah berwudu. Tadi udah Bu Ria bilang ya. Jadi bagi yang sudah hafal boleh dilancarkan lagi, setelah itu direkam videonya. Bagi yang belum hafal silahkan dihafalkan. Ya, jadi Bu Ria minta untuk dihafalkan, bukan dibaca. Ya, semoga semuanya bisa menghafal. Nah, jika sudah selesai, dikirim ke WA Bu Ria dengan nomor yang tertera dan ditunggu sampai jam 9 malam.
Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian semuanya paham. Jika masih ada yang belum paham, bisa bertanya langsung ke WA Buria. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.